Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayah dengan NIM 240210054. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada bab 9, yang mana di sini membahas tentang penyelenggaraan pemilihan. Nah, di sini beberapa materi yang ada pada bab 9, yaitu yang pertama membahas tentang Komisi Independen Pemilihan, yaitu pasal 56 sampai 57. Yang kedua, tugas, wewenang dan kewajiban KIP pada pasal 58 sampai 59. Yang ketiga, panitia pengawas pemilihan pada pasal 60. Yang keempat, tugas dan wewenang panitia pengawas pada pasal 61 sampai 63. Dan yang terakhir, pemantauan pemilihan pada pasal 64. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari Komisi Independen Pemilihan pasal 56 sampai 57. Nah, pasal 56 yaitu yang pertama, KIP Aceh 7 orang, selenggarakan Pilpres, DPR atau DPD atau DPRA dan Pilgub. Yang kedua, KIP Kabupaten atau Kota 5 orang, diselenggarakan seluruh jenis pemilihan termasuk pilkada. Yang ketiga yaitu pengangkatan, yang mana diusulkan DPRA atau DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan kepala daerah. Nah, yang kedua pasal 57, yang pertama KIP Aceh ada 7 orang, KIP Kabupaten atau Kota 5 orang, dan yang terakhir seluruhnya berasal dari unsur masyarakat. Nah, masa kerjanya yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pada bagian kedua yaitu tugas, wewenang dan kewajiban pasal 58 sampai 59. Nah, 1. Tugas dan wewenang KIP pasal 58. Yang pertama, merencanakan dan selenggarakan pemilihan. Yang kedua, verifikasi dan tetapkan pasangan calon. Yang ketiga, atur jadwal kampanye dan pemungutan suara. Yang keempat, hitung dan umumkan hasil pemilihan. Yang kelima, laporkan pelaksanaan ke DPRA atau DPRK. Yang kedua, kewajiban KIP pasal 59. 1. Perlakukan calon secara adil. Yang kedua, kelola dana dan aset secara tertib. Yang ketiga, berinformasi terbuka ke publik. Dan yang terakhir, selesaikan tahapan tepat waktu. Pada bagian ketiga yaitu panitia pengawas pemilihan pasal 60, yang mana yang pertama, pembentukan, di mana dibentuk oleh panitia pengawas nasional yang bersifat ADHOC. Yang kedua, waktu pembentukan segera setelah peraturan diundangkan. Yang ketiga, jumlah anggota, yang mana masing-masing 5 orang untuk tingkat Aceh dan kabupaten atau kota, diusulkan oleh DPRA atau DPRK. Yang terakhir, masa kerja, yang mana berakhir 3 bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Nah, di sini yang keempat yaitu tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan pasal 61 sampai 63, yaitu melakukan pengawasan atas seluruh proses penyelenggaraan pemilihan, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan, meneruskan temuan yang tidak dapat diselesaikan ke instansi berwenang, mengatur koordinasi antar tingkat panitia pengawas, dan yang terakhir, hal yang belum diatur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya pada bagian kelima yaitu pemantauan pada pasal 64. Yang pertama, jenis pemantauan yaitu lokal, nasional, dan asing. Syarat utamanya yaitu bersifat independen dan memiliki sumber dana yang jelas. Yang ketiga, ketentuan khusus, yaitu pemantau asing harus memenuhi prosedur peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu kewajiban, yang mana seluruh pemantau wajib terdaftar secara resmi di KIP. Nah, kesimpulannya yaitu penyelenggaraan pemilihan di Aceh melibatkan KIP sebagai pelaksana, panitia pengawas sebagai pengawal proses, serta pemantau sebagai pihak independen yang memastikan transparansi. Seluruh ketentuan diatur secara khusus sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan Aceh.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang